Saudara, dari tadi saya tahu bahwa di atas ini masih sangat tebal, saudara. Dan seringkali anak-anak Tuhan itu malas banget mengusir apa yang ada di atasnya. Saudara, Tuhan tetap bekerja, ya. Tuhan tetap memberikan berkat, ya. Tetapi kalau saudara tidak mengusir yang di atas, itu delaynya panjang. Saudara bayangkan pada waktu itu malaikat Mikael, saudara dia mau nyampein pesan saja, saudara delaynya 21 hari. Itu sudah malaikat Mikael sendiri yang turun. Apalagi kalau bukan malaikat Mikael sendiri yang turun. Saudara kan ada banyak delay, bisa tahunan. Saudara kenapa? Saudara malas mengusir yang di atas. Saudara, dan dari tadi saudara, setiap penyembahan kita naik, ya, tetap Tuhan dengar, ya, tapi tidak bisa langsung ke atas. Kenapa? Karena di atas berlapis-lapis kuasa kegelapan. Saudara, nanti anak buah saya marahin juga. Udah bertahun-tahun ada di Mahanaim, tidak tahu mengusir dan membersihkan, masalah besar. Tenang aja, pulang nanti saya juga berurusan sama mereka. Saudara, buat saya masalah besar. Saudara tidak tahu di atas berlapis-lapis begini. Yuk sekarang sebelum saudara masuk dalam firman Tuhan, daripada berkatmu saudara ya delay terus, dan firman Tuhan pun yang saudara terima, iblis ikut teriak-teriak. Saudara, mungkin iblis akan teriak dikit gini, enggak, mana mungkin, itu buat orang. Dan saudara kan mendengar. Seringkali yang dengar, yang saudara dengar bisa yang dari iblis. Kenapa? Saudara tidak bersihkan dulu. Saudara tidak bungkam, tidak bersihkan. Saya mau kita saudara dengan mulut saudara usir semuanya yang membuat saudara tidak bisa terima yang terbaik, yang membuat saudara selalu delay apapun. Saudara, imanmu, rohmu, semua delay, semuanya jadi lama. Saudara, roh delay ini perlu diusir. Saudara Abraham, saudara membawa Terah, dan Terah itu artinya delay. Saudara tahu delaynya berapa? Lebih dari 10 tahun. Saudara, karena itu jangan pernah mau saudara untuk saudara tidak mengusir apa yang ada di atasmu. Yahweh El Gibor. Berkata kami habis yang berkat dari Tuhan. Kami berkata tidak ada delay, tidak ada yang menghambat segala kuasa di sekitar kami yang menghalangi semuanya. Ya apa katakan pencuri berkat, setiap pencuri pengertian. Kia atas kiri balik habis semua dibuang oleh satu bersih. Kia atas
setiap kami tahu apa yang harus kami lakukan. Buat setiap kami terus ke next level. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Roh Kudus jangkaram kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Saudara, bukan berarti sudah bersih, tapi saya cuma mau berkata saudara yang harus lakukan. Saudara, kalau engkau biarkan itu dalam hidupmu, sangat banyak yang akan dicuri. Sangat banyak yang akan menjadi delay dalam hidupmu. Saudara, sangat banyak yang harusnya menjadi jatahmu. Saudara, misalnya ya, berkatmu harusnya 10 juta, maka saudara cuma terima 2 juta dan saudara pikir gini, puji Tuhan, terima kasih. Padahal bukan itu jatahmu. Engkau dicuri dan kau tidak sadar. Saudara, harusnya mungkin saudara sudah menggembalakan ribuan domba-domba, tapi saudara dicuri dan ditahan, sehingga saudara cuma menggembalakan ratusan. Dan saudara berkata bersyukur. Tuhan bilang, nak, itu bukan jatahmu, jatahmu lebih besar. Dan saudara, ada begitu banyak dalam hidup anak-anak Tuhan, saudara, mereka tidak menerima yang seharusnya. Saudara, mereka tidak menerima yang menjadi bagiannya. Mereka tidak bertumbuh dengan sungguh, saudara. Istilahnya nih, kalau bayi itu ada ukurannya. Ya, kalau saudara lahir yang sehat tuh 3 kilo sampai 4 kilo. Kemudian saudara nanti 1 tahun, saudara harusnya naik. Nah, kalau saudara tidak naik, bobotmu di dalam Tuhan ini tidak sehat. Dan banyak orang Kristen, saudara, bertahun-tahun, tapi seperti yang dikatakan oleh tangan itu, mene tekel ofarsim, sudah ditimbang, didapati terlalu ringan. Hari ini coba lihat bobot kita, bukan badan, berat badan ya. Kalau berat badan ya saya kelebihan, Pak Jo kelebihan. Saudara bukan. Tapi bobot secara ilahi. Apakah saudara sudah punya bobot? Atau didapati terlalu ringan? Saya berdoa supaya kita salah satu. Saudara, mungkin saudara bilang, Ibu Iin identik dengan perang. Ya, tetapi karena itu salah satu yang mempermudah jalan. Gak usah lama-lama. Kalau saudara setiap hari 10 menit saja perang, habisi semuanya. Itu mempermudah jalan. Tapi kemudian saudara ambil setengah jam aja tiap hari, nyolok sama Roh Kudus, menyatu. Jangan cuma nempel, enggak. Saudara bayangin ya, kalau saudara ini punya charger, saudara ditempelin tok. Jangan charger yang sekarang ya, anggaplah charger yang zaman dulu tuh ya. Saudara tempelin di sebelahnya, tetap enggak ada. Saudara harus nyolok, saudara. Dan itulah seringkali banyak anak Tuhan ikut kebaktian, nempel sih, tapi belum nyolok. Sehingga dari yang ilahi tidak bisa masuk dalam hidup kita. Setengah jam saja hidupmu akan berubah. Hidupmu akan sungguh-sungguh ilahi dan beyond human. Bukan sekedar ya, tapi beyond human. Saudara, hari ini seperti tema yang Pak Jo berikan, saya sampai pakai bajunya juga. Pak Jo bilang anggur, oke, pakai bajunya komplit nih, pakai anggur. Saudara, mari, dan pada waktu saya doakan ini yang Tuhan berikan. Oke, saudara, satu yang di depan, mana ini PowerPoint-nya situ ya. Saudara ya, saudara, yang saya tulis di atas huruf besar, next. Itu adalah statement yang saya harap saudara ingat. Setidaknya saya mau berkata, anggur baru ialah menikmati kecupan Tuhan.
Ya, ini yang pertama. Saudara kalau butuh PPT-nya ambil aja di belakang ya. Karena saudara ini punya Tuhan, bukan punya saya. Minta aja sama Pak Jo. Ya, saudara free. Tidak ada yang bilang, oh ini punya Bu In. Tidak ada. Tidak ada firman Tuhan dari manusia. Semua dari Tuhan. Saudara, sekali lagi yang pertama statement ya, bahwa anggur baru ialah menikmati kecupan Tuhan. Saudara, ayatnya berkata di dalam Kidung Agung, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Tapi The Message bicara dengan keren sekali. Let him kiss me and kiss me again. Saudara, for your love is sweeter than wine. Saudara, dia berkata, biarkan ia menciumku. Dan lagi dan lagi. Karena cintamu lebih manis dari anggur. Saudara, ada banyak orang tidak membiarkan Tuhan menciumnya. Saudara, kalau pacaran dulu, ya normalnya nih, kalau ciuman kan gak di depan umum ya saudara ya. Normalnya ya, kalau zaman sekarang ini udah kebalik-balik lah saudara ya. Saudara, tapi normalnya saudara dicium itu pada waktu saudara berdua. Dan kemudian saudara dicium dengan penuh hasrat dan mesra. Saudara, kemudian normalnya ya, ciuman itu kan gak begini ya saudara ya. Saudara sembari kerja, sembari ngepel, sembari apa terus oke, gitu ya. Enggak ya. Saudara, ada perhatian, ada sesuatu yang istilah saya saudara romantis. Kapan terakhir saudara benar-benar menikmati cintanya? Kapan terakhir saudara romantis sama Tuhan? Saudara, ayah saya pria, tapi dia bisa sangat romantis sama Tuhan. Saudara, dia bisa bangun pagi jam 2 atau jam 3. Dia bisa berlutut, dia bisa nangis dalam hadirat Tuhan. Dan dia bisa berkata, aku barusan dipeluk, dielus-elus sama Tuhan. Saudara, ini yang namanya anggur baru. Saudara tidak bisa berkata, aku terima anggur baru dengan ditumpangin tangan Pak Jo. Tidak cukup saudara. Bukan itu. Tapi mencari dan merindukan kecupan pribadi. Dan saya suka saudara ya, membaca atau mendengarkan saudara Sitrot kalau di TV. Saudara, itu pengalaman pribadi setiap orang. Saudara dan saudara kan temukan Tuhan itu sangat kreatif. Tidak ada yang sama saudara untuk memberikan kecupannya. Saudara, tadi pagi saya dengarkan satu orang pendeta. Dia ditanya, apa pengalamanmu dengan Tuhan? Saudara, dia bilang, saya ini kan pendeta hampir tiap hari khotbah. Dan hari itu dia bilang, sebelum saya khotbah, saya ndelongsor di belakang. Jadi dia punya sofa di belakang. Saudara, di belakang mimbar, dan dia delongsor di situ. Dia bilang gini, Tuhan, aku bosan khotbah. Loh saudara, jangan dipikir pendeta tidak bisa bosan khotbah loh saudara. Saudara, dia teriak begitu, Tuhan aku bosan khotbah. Aku ini bosan kebaktian. Dia bilang, ampuni aku ini pendeta tapi bosan. Saudara, setiap kita bisa bosan. Saya bersyukur saudara masih datang ke sini. Berarti saudara tidak bosan saudara ya. Tapi ada orang yang jujur, nih pendeta loh saudara, jujur ngomong saya bosan. Saudara, dan dia teriak, Tuhan tolong kasih saya yang fresh, kasih saya yang baru. Saudara, tiba-tiba ada seorang malaikat datang. Dia kaget sekali. Dan malaikat itu bawa ember saudara. Saudara, dan dia disiram sama air. Dia bilang itu airnya dingin sekali.
ice cold kata dia. Saudara, dia sampai menggigil. Terus kemudian dia bilang, dia sempat nanya sama malaikatnya, kamu siapa? Terus malaikatnya bilang begini, saya ini malaikat joy, malaikat sukacita. Sudah, habis itu hilang. Jadi ada malaikat iseng juga saudara ya. Cuma bawa air, bayangin ya. Saudara, dia bilang seember besar. Saudara, dan disiram sampai dia seluruh badan. Dia rasakan dingin dan masuk semua ke sel-selnya. Dan hilang dengan muka senyum-senyum katanya. Saudara, tapi sesudah itu ya, dia bahkan tidak bisa diam. Saudara, dia nari terus keliling saudara. Terus saudara, dia semangat khotbah. Baru sebentar dia khotbah, semua orang saudara ikut nari-nari, loncat-loncat 2 jam. Kerjanya cuma nyanyi, lompat-lompat saudara, bersyukur. Dan dia bilang, itu yang fresh. Itu yang fresh. Ayo inginkan kecupannya buat setiap saudara. Buat setiap saudara. Tapi sebaliknya, karena itu wawancara ya, banyak, pokoknya siapa aja yang punya pengalaman yang fresh boleh. Saudara, ada satu pendeta, dia tinggal di Inggris. Saudara, dan hari itu dia dipanggil khotbah di tempat gereja saudara yang kuno sekali, bahkan tidak ada pemanas. Dan itu musim dingin dan tidak penuh. Sampai dia bilang, dia khotbah itu sampai pakai coat, pakai mantel saudara ya, karena saking dinginnya. Dan hari itu dia berteriak begini, Tuhan bangkitkan lagi, kasih holy fire, supaya jemaatmu di tempat ini bangkit Tuhan. Tapi dia berpikir tentang bangkit di dalam saudara. Bangkit di dalam supaya ada semangat holy fire saudara. Tiba-tiba saudara, dia bilang gini, saudara rasa gak panas? Saudara, dia mulai buka jaket. Habis gitu buka jas. Saudara, dan dia lihat semua orang, semua bingung. Karena semua orang saudara, tidak itu musim dingin, minus saudara, tidak ada pemanas. Semua orang kepanasan. Sampai dia bilang ada beberapa orang mulai buka bajunya, tinggal kaos saudara ya. Saudara, dan mereka mulai nyembah Tuhan. Saudara, mereka tahu, beberapa melihat dengan sangat jelas api di sekeliling mereka. Api saudara. Saudara, dan mereka nyanyi, nari. Sebuah gereja yang sebenarnya gereja Anglikan, kalau saudara tahu, tiba-tiba berubah menjadi gereja yang paling on fire. Ini yang fresh. Ini yang fresh. Seberapa dari saudara berkata, aku mau Tuhan. Jangan cuma puas dengan dengerin kesaksian saya dan orang-orang. Mulai teriak, kasih yang fresh Tuhan. Itulah anggur baru. Saudara, dan yang luar biasa, kata mencium. Itu arti bahasa, dalam bahasa arti yang lainnya artinya menyalakan api. Atau memperlengkapi dengan senjata. Saudara, kalau ada api sekeliling kita, maka iblis tidak berani dekat-dekat. Kalau kita punya senjata, dengan mudah kita berkata pada musuh, serahkan bagianku. Serahkan. Ini contoh saja. Maafkan kalau membuat saudara ngiri, tapi saya berharap itu menggelitik saudara. Saudara, dalam tahun ini saya bangga dengan anak-anak saya saudara ya. Saudara, ada Pak Fendi, kalau saudara tahu mungkin itu dari gereja Hananeel. Saudara, dan tahun ini gerejanya 2 kali lipat jadi lebih besar. Tidak utang 1 sen pun. Saudara, gede saudara ya. Saudara, kemudian ada Ibu Deborah Puji, kalau saudara tahu. Saudara, gerejanya juga 2 kali lipat saudara. Nanti hari Minggu ini saya meresmikannya saudara.
2 kali lipat. Saudara ada Pak Mul, kalau saudara tahu, saudara Pak Mul itu tahun lalu saya maki-maki, saudara. Saya ngomong begini sama Pak Mul, Mul, kamu termasuk yang paling tua ya di antara kami. Tapi kenapa kamu tertinggal sama adik-adikmu? Semua adik-adikmu sudah punya gereja, punya tempat kebaktian, punya sesuatu yang fresh baru. Tapi kamu tidak punya sama sekali. Saudara, dia punya persekutuan setiap tahun pindah tempat, saudara. Karena diusir dari satu tempat ke satu tempat terus ganti, saudara. Tidak punya tempat yang menetap. Saudara, dan rupanya makian saya menyakitkan dia, tapi membuat dia menjerit ke Tuhan. Dia menjerit, saudara, yang ajaib. Dia dikasih tempat di mana? Di TNI, saudara. Di tempat, saudara, lahan TNI. Dan tidak usah ngurus izinnya, langsung keluar surat buat gereja. Dan dibilang pakai selama-lamanya. Saudara, dikasih 250 meter persegi. Kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Sesudah itu dia bilang begini sama saya, Bu, kasih benih lah. Setelah itu saya jalan sendiri, tapi kasih saya benih. Saya bilang oke, saya kasih benih. Saudara, saya tabur, sedikit sekali saya tabur. Dan dia angkat itu dengan iman. Dalam seminggu, saudara, masuk 700 juta. Kita punya Tuhan yang ajaib. Saudara, anak saya satu lagi, Pak Jone, kalau saudara ada yang tahu, nanti besok pagi jam 9 pagi saya juga peresmian, saudara, gedung gerejanya yang dia beli dan dia bangun sendiri, saudara. Saudara, dan terakhir anak saya yang kandung, Joshua Christian, saudara, dia terima di GWR, saudara, sebuah tempat 2.500 gede, saudara. Dan saya cuma berkata, Tuhan, Engkau sangat ajaib. Kalau saudara hitung, saya juga menghitung semuanya. Itu yang saya sebutkan cuma yang di Pulau Jawa. Saudara, ada yang di Papua, ada yang di mana-mana juga terima, saudara. Tahun ini kami menerima total 10, saudara, gedung gereja baru. Dan saya cuma bisa berkata, Tuhan, Engkau ajaib. Saya mau saudara nangkep. Nah, saya ini kan ya rada bangga lah ya, punya anak-anak seperti itu. Saya ini rada bangga, saudara. Saya gini, wih Tuhan, tahun ini kita ambil jarah semuanya jadi. Loh, sudah jadi semuanya, saudara. Desember ini full saya peresmian, saudara. Saudara, saya bilang Tuhan luar biasa. Saudara mau tahu Tuhan bilang apa? Yang dicuri masih banyak, kata Tuhan. Itu belum semua, kata Tuhan. Itu baru 30%. Yang 70% jatah kalian masih tertahan. Bayangin. Ini yang kami, saudara, yang sudah pakai saya omel-omelin semuanya ya, saudara ya. Sampai dulu Pak Petrus Agung suka guyonnya begini. Kenapa anak Mahanaim itu berani sama setan? Karena mereka takut sama Bu Iin. Jadi dia berani sama setan. Ya. Kenapa anak Mahanaim itu maju tak gentar? Ya, menghadapi apapun. Karena mereka lebih takut sama Bu Iin daripada sama persoalan. Saudara, mereka yang sudah saya omel-omelin. Yang saya berkata terima kasih Tuhan. Saya lihatnya itu terkagum-kagum. Saya lihatnya benar-benar bilang, Tuhan, amazing, berkat-Mu yang ajaib. Tuhan bilang, enak, jangan senyum-senyum. 70-nya masih delay. Jadi saya berdoa, saudara ngerti berapa besar, betapa ajaib yang Tuhan mau kasih buat setiap kita. Betul. Jangan ngerasa ini sudah banyak, belum.
Dia pengen jadikan saudara ini konglomerat. Jadikan saudara penguasa-penguasa kota. Jadikan bintang-bintang. Jadikan pembawa-pembawa lawatan. Ayo. Mulai dengan 10 menit perang setiap hari. 30 menit nyolok. Maka saudara akan menikmati yang namanya fresh wine. Anggur baru. Karena engkau menerima kecupan dari cintanya. Kita lihat yang kedua. Saudara, kata anggur baru, tiros, itu artinya saudara anggur manis. Berapa banyak dari kita setiap hari menaikkan anggur manis. Sampai Tuhan bisa berkata, "Nak, pujianmu manis, ku dengar." Sampai Tuhan bisa berkata, reaksimu manis. Sampai dia bisa berkata, "Nak, apa yang kau berikan ke orang manis." Ya, manis itu gampang, saudara. Saya punya 2 cucu, saudara. Ini cucu asli ya. Kalau cucu itu banyak, saudara ya. Ini yang cucu asli, satu Miel. Miel itu usianya 3,5 tahun. Yang satu Elion baru 2 tahun. Saudara, jujur ya. Miel ini jauh lebih pintar dari Elion, saudara. Tetapi Elion jauh lebih manis dari dia. Saudara, ini contoh aja. Kalau ada makanan enak ya, dua-duanya suka es krim. Kalau ada es krim nih ya, saya bilang gini, "Miel, Oma minta." Dia bilang gini, "Hah, ini punya Miel." Sembari ngasih ke saya. Tetap dia ngasih. Karena dia tahulah, saudara ya, dia menyintai omanya. Tapi ngasihnya sembari begitu, saudara. "Ini punya Miel." Kasih, saudara, ke saya. Itu manis gak? Kurang. Saudara bisa ngerti? Tapi kalau Elion, saya cuma ngomong begini, "Elion, es krimnya enak ya?" Langsung dia gini, "Oma mau, Oma buat Oma aja semua." Walaupun itu dia suka sekali, dia akan tetap bilang, "Buat Oma aja kalau itu enak." Karena yang kecil ini memang selalu, saudara, kalau ada makanan enak, yang kecil langsung gini, "Oma enak." Dia bilang begitu, "Papa enak." Dan semua dia akan bagiin. Karena dia berkata ini enak. Tapi Miel, begitu dia bilang enak, dia diem-diem. Sembunyi loh, saudara. Makan di tempat sembunyi supaya jangan apa? Diminta. Saudara, itu perbedaan cucu saya. Saudara ya. Saudara, yang manis yang mana? Elion. Manis. Nah, hari ini saya mau berkata, saudara ini bisa manis gak? Atau saudara ini pelit kayak Miel? Atau saudara ini reaksinya marah? Ya. Tapi sebaliknya, saudara. Kalau soal, saudara, sesuatu yang gak cocok, itu reaksi kebalik, saudara. Saudara misalnya begini ya, Miel suka bilang, "Oma gambarin." Terus saya gambar jelek ya, dia akan tetap bilang begini, "Makasih Oma." Nah, bagus. Tapi kalau Elion sebaliknya, saudara. Kalau saya gambar, dia sukanya gambar binatang. Saya ini nggak terlalu bisa lah gambar binatang. Dia misalnya minta gajah, terus dia bilang, "Kakinya mana? Kepalanya mana? Telinganya mana?" Saudara, nanti kalau nggak bagus dia bilang gini, "Wih!" Terus disobek sama dia, saudara. Aduh, sakit hati ini. Saudara, dia bilang itu bukan gajah katanya. Jelek katanya. Nah, ini gak manis. Ada banyak dari kita, bukankah seperti itu? Ketika Tuhan beri mungkin persoalan,
kita bilang, Tuhan, kenapa kamu kasih persoalan? Padahal itu Tuhan kasih untuk melatih kita lebih kuat. Mungkin Tuhan kasih kita penyakit sedikit. Kita sudah bilang, kenapa mesti sakit? Padahal Tuhan pengen kita doa beriman dan punya kesaksian kesembuhan. Apakah reaksimu manis? Anggur baru adalah anggur manis. Biar tahun depan ingat setiap kita bereaksi manis. Dan saudara yang ajaib, reaksi manis itu sama dengan take position. Ternyata mengambil alih kepemilikan. Apa artinya? Artinya begini. Kalau saudara dalam segala hal bisa bereaksi manis, saudara sudah cukup dewasa untuk mengambil alih itu. Saya ini seorang pemimpin, jadi saya ngerti ini. Ya, saudara, saya serahkan banyak hal ke anak-anak saya. Saya memang suka lah saudara untuk melatih. Saya tuh suka sekali melatih orang dari sejak mereka kecil. Tadi Pak Jo bilang, saya kenal Ajeng waktu masih kecil dan diputar-putar sama Theo. Kalau saudara masih ingat, saudara ya, ada anak kecil yang selalu kalau nari putar-putar saudara ya, itu namanya Ajeng. Saudara, dan anak ini sekarang mimpin KKR ya. Kemarin ke Pakistan, dia yang siapin saudara. Dia mimpin pujian, saudara, dia khotbah, dia altar call, dia doain saudara. Yang kecil-kecil dulu, setelah yang besar saudara, baru diserahkan ke kami yang pemimpin. Ajeng sekarang pokoknya dahsyat saudara. Dan nanti tahun depan dia naik lagi. Dia akan pimpin retret dari provinsi ke provinsi saudara. Nah, tetapi saya tuh percayakan setiap orang dari bawah, tidak langsung di atas. Misalnya nih, saya bilang begini, tolong ya, kamu beresin ya, kamu bagian kebersihan kamar mandi di tempat ini. Ada beberapa yang langsung cepat. Ada beberapa tuh ngomong begini loh sama saya. Saya masuk pelayanan buat khotbah, tidak buat ngosek kamar mandi. Terus saya langsung jawab juga, oh kalau begitu silahkan keluar. Karena di tempat ini semua yang pelayanan harus ngosek kamar mandi, saya bilang. Reaksinya nggak manis. Dia nggak layak dan nggak cukup dewasa untuk take position. Tapi kalau sudah tahu Ajeng ya, dari bagian diputar-putar, itu putar-putar tuh jangan dipikir enak loh saudara, sakit. Saudara, dan kami kasih kerjaan apa yang kedua? Dekor. Dia naik ke atas dekor, pulang sampai jam 12 malam. Reaksinya manis, gak pernah ngeluh. Kemudian naik lagi. Kami kasih bagian saudara ya, untuk jemputin anak-anak sekolah. Kalau KKR, dia yang jemputin anak-anak sekolah, ngatur barisan. Dan gak pernah ngeluh. Reaksinya manis. Setiap kali saya melihat anak-anak seperti ini, saya tahu dia cukup dewasa untuk take position, untuk naik dan naik dan naik. Saya berharap tahun depan setiap kita didapati nice, dan Tuhan bilang sudah dewasa, cukup untuk take position. Saudara, yang ketiga, ayatnya berkata dengan jelas, muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan anggur baru.
Saya kasih statement, memuliakan dengan buah sulung membuat kita berlimpah dengan anggur baru. Saudara, ayah saya dan saya mempraktekkan ini dari tahun ke tahun. Dan hasilnya wow. Karena firman Tuhan ya dan amin. Setiap akhir tahun, saudara, saya dan ayah saya suka guyon begini. Kita kosongin aja. Supaya kita bersihkan semua bejana kita. Dan kita percaya ganti wadah baru tahun depan yang lebih besar. Jadi biasanya ya, kami saudara, kalau saudara tahu dulu ada acara Bahtera tiap tahun, saudara jangan pikir itu acara murah, saudara. Setiap kali acara Bahtera di Semarang 3 hari atau 4 hari, saudara mau tahu itu habis berapa? Habis 3M, saudara. Dari transport, makan, listrik, benda profetik, saudara, itu 3M. Rata-rata keluarnya. Dan setiap kali, saudara ya, kan bensin aja mahal, buat listrik, solar, semua mahal. Itu 24 jam nyala. Air. Nah, setiap akhir tahun, maka kami itu hampir semua hamba-hamba Tuhan mengosongkan semua uang kami. Dan kami berkata begini, sudahlah, ini jadi persembahan sulung. Kami kuras semuanya, bam, saudara. Sampai kadang-kadang kami suka guyon begini. Kamu masih ada berapa? Waduh, ini terakhir ya, aku mesti THR, sisa segini. Saya sisa segini. Kami dulu berenam itu suka open-openan lah, saudara ya. Saudara dan kami semuanya kasih, bam. Sampai berkali-kali saya kasih, saya belum bisa bayar THR. Saya berkata, udahlah, enggak apa-apalah THR, nantilah. Saya tabur dulu. Tapi Tuhan tidak pernah, saudara, berutang. Setiap kali Dia berikan anggur baru, Dia berikan berkat baru, Dia berikan saudara jatah baru setiap tahun. Tapi kalau saudara tanya, Bu, kalau begitu kitanya harus kasih berapa? Saudara, dalam bahasa aslinya itu apa yang muncul pertama. Jadi misalnya kalau muncul pertama, anggur pertama kali berbuah nih 1 biji, cuma itu yang suruh bawa ke Tuhan. Dan berkata, Tuhan terima kasih. Ya. Tetapi dalam bahasa asli juga, saudara, kalau ini ladang gede dan semuanya sama berbuahnya seperti gandum, maka dibilang gini, cuma diambil yang tanganmu ini bisa megang. Duit segini sepenuh-penuhnya yang tanganmu bisa megang. Ini yang kasih ke Tuhan. Jadi Tuhan itu enggak minta semua, saudara. Tuhan enggak minta, saudara ya, saudara sampai utang. Enggak. Tapi kalau saudara mau kasih, ya boleh. Nah, saudara bilang, Bu, kalau sekarang gaji gampang. Nih yang normal ya. Saudara sebulan misalnya gajinya saudara ya 2 juta. Saudara kerja dalam sebulan berapa? 25 hari. Bagi aja 2 juta bagi 25 hari. Maka itu sebutnya gaji 1 hari. Betul kan? Nah, itu buah sulung. Yaitu terserah saudara. Tapi kalau saya lain. Tapi itu hukumnya. Ya saudara ya. Jadi enggak usah banyak-banyak. Tapi ayatnya berkata, saudara, beri dengan sukarela, beri saudara dengan sukacita. Tapi kalau saya lain, saya tuh iman saya sebulan tahun depan berapa? Saudara ngerti maksud saya? Ya ini cuma karena saya di antara saudara ya. Saya misalnya begini, saya beriman. Tahun depan saya terima sebulan 200 juta. Saya bagi 30 hari. Dan saya kasih segitu. Jadi yang saya kasih adalah iman saya. Bukan seberapa yang saya terima.
Dan saya mau bersaksi sama saudara. Tiap tahun saudara, Tuhan berikan sesuai dengan iman saya. Setiap tahun. Saya beriman 200 juta, saya bagi aja. 200 juta bagi 20. Atau bagi 25. Saya kasih segitu. Dan saya bilang, Tuhan, ini buah sulung saya. Dan ini iman saya. Saya tidak berkata bahwa saudara mesti mengikuti. Tidak. Karena itu saya katakan tadi. Saudara, setiap orang bebas. Ini juga tidak wajib. Kita sudah tidak hidup dalam hukum Taurat. Artinya kalau saudara melakukan, lakukanlah dengan sukacita. Setiap kali saya minta cucu saya, bukan saya bilang ini, harus kasih oma. Kalau enggak kasih oma digebukkan, enggak toh. Saya cuma minta mereka. Ya. Karena apa? Ada kasih pada waktu kita saling memberi. Ada cinta. Ada pertalian, ada hubungan. Jadi pada waktu Tuhan minta, bukan karena Tuhan kurang uang, tapi karena Dia berkata, bisa enggak ada cinta di antara kita? Ada iman, ada kasih, ada hubungan. Saya berdoa setiap kita mengakhiri tahun dengan kuat. Dan saya percaya kita juga akan memulai dengan sebuah glorious beginning. Amin. Glorious beginning. Ya. Mari kita lihat yang keempat. Demikian jugalah, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu. Dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Anggur yang baru harus disimpan di kantong yang baru. Dan ini persoalannya. Terlalu banyak dari kita pakai kantong tua. Jadi Tuhan tidak pernah bisa kasih anggur baru. Ada seorang yang bersaksi tadi di Sitrot itu. Papanya itu pendeta, saudara. Dan selama papanya yang pegang, gerejanya segitu-segitu saja. Gerejanya berkembang, tapi cuma segitu, tidak bisa bam, saudara. Dan anaknya ini laki, bandel, umur 17. Dan setiap kali papanya berdoa, Tuhan, gerejaku ini kok kayak begini. Tuhan cuma bilang begini, karena kamu itu pakai kantong tua. Tapi dia tidak bisa merubahnya. Dia tidak bisa merubahnya. Biar bagaimana banyak sekali manusia yang punya doktrin, punya prinsip, punya gaya, punya kebiasaan. Sampai kita tidak bisa keluar dari situ. Jujur aja. Kita kadang-kadang yang tua, kalau dengerin lagu anak muda yang ujuk-ujuk gitu kan udah gak bisa kan. Tidak bisa suka. Kita kadang-kadang yang tua ini ya. Kan pengennya lagu yang slow ya. Sampai terngantuk-ngantuk gitu ya. Ya gimana saudara. Kadang-kadang kita ini terlalu tua sampai gak bisa dikoyakkan oleh Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan bilang begini. Aku akan pakai anakmu. Karena kamu tidak bisa lagi untuk jadi anggur kantong yang baru. Dan hari itu anaknya kelihatannya tambah hari tambah nakal. Bukan tambah baik saudara. Sampai kemudian hari itu anaknya umur 17 pinjem mobilnya orang Ferrari ngebut saudara. Dan waktu dia ngebut saudara, mobil itu kecelakaan muter di udara. Anaknya tidak pakai seat belt, atap terbuka. Anaknya terlempar keluar. Dan dia lihat itu mobil saudara ya. Saudara di atas dia sudah sampai mau nimpa dia. Detik itu dia lihat malaikat Tuhan megang. Jadi film-film itu ya superhero itu bener saudara. Tapi ini malaikat. Malaikat yang megang digeser. Dan mobil itu jatuh persis di sebelahnya. Saudara anaknya lemes.
Tapi sejak itu anaknya berubah total. Anaknya mulai, saudara ya, wah, di gereja kesaksian. Dan papahnya tidak bisa tahan. Saudara ya, biasanya dibatasi kesaksian 5 menit. Wah, anaknya kesaksian setengah jam. Wah, cerita tentang malaikat dan sebagainya. Dan orang diberkati. Tiba-tiba anaknya mimpin pujian dan gayanya beda. Gereja itu berubah total, saudara. Tapi kemudian jiwa-jiwa mulai berdatangan. Dan tiba-tiba semua atmosfer berganti. Yang diwawancara tadi anak sama papahnya ya. Dan mereka dua-duanya senyum. Ditanya gini, terus kalian di rumah enggak berantem? Oh, berantem terus katanya. Tapi papahnya bilang, tapi kemudian saya sadar. Saya ini kantong tua. Dan saya harus berubah. Dan anaknya juga berkata, saya juga sadar. Saya anggur baru. Yang kadang-kadang mengoyak semua kantong tua. Hari ini, maukah kita menerima anggur baru? Tapi maukah kita juga jadi kantong baru? Maukah kita dibawa kemana Tuhan rubah? Sejujurnya setiap kali Tuhan merubah saya nangis bombay. Percayalah saudara. Banyak orang minta kantong baru dan dia tidak tahu seberapa mengerikan itu. Ya. Saya sudah enak-enak di Indonesia. Saya tuh pada waktu itu, saudara bayangkan, saya sudah punya rumah singgah. Saya mulai buka rumah singgah pertama kali itu usia 9 tahun. Saya sudah punya rumah singgah, saya punya pelayanan. Jadi di Indonesia, saya waktu itu punya rumah singgah, saya punya grup teater yang menembusi ke sekolah-sekolah. Saya punya vokal grup namanya El Da'ah. Wah, saudara ya. Saudara saya punya banyak lah saudara. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, tinggalkan itu. Pergi ke Belanda. Wah, itu saya nangis bombay saudara. Saya berkata, Tuhan, kan bisa sih saya sekolah di Parahyangan atau sekolah di ITB. Dan pelayanan saya bisa jalan terus. Tapi Tuhan bilang no. Ke Belanda. Dan waktu di Belanda Tuhan buat saya bodohnya setengah mati. Selama di Indonesia saya tidak pernah tidak juara. Selalu juara. Ini loh, kalau proses kantong baru tuh begitu. Tiba-tiba Tuhan balik, bam. Di Belanda saya bodohnya setengah mati. Sampai guru saya ngomong begini, 20 tahun saya ketemu, saya jadi profesor, tidak pernah ketemu orang sebodoh kamu. Tapi dalam kebodohan saya melayani ribuan orang tertolak. Ribuan orang yang sudah mau bunuh diri. Tiba-tiba saya tahu rasanya. Ditolak, direndahkan, bego. Kalau dulu itu saudara ya, wah. Saya itu dulu berpikir tidak ada orang bodoh, adanya orang malas. Jadi kalau lihat orang tidak naik kelas, orang tidak berhasil, orang tidak bisa kerja, di otak saya ini cuma satu, malas sih, tidak mau belajar sih, nggak benar sih hidupnya. Tapi ketika Tuhan bawa saya tiba-tiba, bam, kantongnya diganti, kantong baru. Dan kantong barunya labelnya apa? Bodoh. Orang ngomong apapun saya nggak ngerti. Pokoknya bodohnya setengah mati. Saudara saya tuh dulu berprinsip ya. Kalau orang gemuk tidak ada penguasaan diri. Di Belanda itu saudara saya makan aja apa? Bayangin dalam saudara 6 bulan saya naik 20 kilo. Saya bilang begini, apaan sih badan saya? Loh saudara, selama saya di Bandung, saya itu makan banyak banget saudara. Sampai adik-adik saya dulu, Pak Samuel, Pak Semi, Pak Denny itu kalau ngomong gini, si elu itu ya makan kayak tukang becak. Kenapa badan kayak Pragawati? Saudara, tinggi badan saya sudah segini, saya tidak nambah lagi ya. Tapi saudara bisa bayangin, berat badan saya cuma 40 kilo.
Itu dulu di Bandung. Jangan nanya sekarang. 2 kali lipat, udah bilang aja. Sekarang 2 kali lipatnya coba saudara. Ya. Saudara, dan saya tuh 40 kilo. Saudara. Saya suka ketawain anak-anak penari sekarang di Mahanaim ya. Saya bilang gini, alah gua itu dulu 40 kilo. Ya. Tapi saudara, tiba-tiba makan gak berubah, tiba-tiba. Ya saya tahu sih. Kalau di Bandung makanan itu kan kalau sudah tahu lalapan. Ya semua yang tidak ada gizinya sudah. Jadi makan segitu banyak, masuknya dikit sudah. Tapi sudah tahu kan di Belanda ya, makan sepotong roti itu sudah lemak, kalori, keju dan semuanya. Jadi perut belum kenyang, sudah saudara badan sudah nambah. Singkat cerita dalam 6 bulan saya 20 kilo. Tapi lebih lagi, saudara, muka saya ternyata tidak tahan sampai hari ini kalau ini. Tidak tahan sama mentega dan tidak tahan sama susu, sama keju. Muka saya hancur saudara. Dari ya dulu lumayan cantik lah saudara. Tiba-tiba muka hancur saudara. Tapi itu kantong baru. Nah kan enggak mau kan kantong baru yang begitu. Maunya kan kantong baru itu saudara mikirnya gini ya. Oh kantong baru, tiba-tiba celeng dari surga. Ini kantong baru. Tuhan bilang, dulu kantongnya, kantong itu kan bungkus toh. Bungkusnya itu cantik, badan kayak Pragawati, saudara ya pintar. Tuhan bilang, enggak, ganti kantong baru. Kantongnya jadi cuelek, jerawatan, lucu, bentol-bentol. Tuhan ya, bodoh banget, kuendut. Tapi hari itu tiba-tiba saya tahu artinya belas kasihan. Saya tahu artinya menangis dengan orang yang menangis. Saudara, saya merawat orang gila, orang stres. Saya bisa duduk di bawah saudara ya tangga, saudara bisa bayangin. Di bawah tangga nemenin siapa orang mau bunuh diri. Saya bisa saudara jalan jam 2 pagi nemenin mereka yang diperkosa. Dan tiba-tiba Tuhan memberikan hati yang baru untuk menerima jutaan orang. Tapi siapkah saudara untuk menerima kantong yang baru? Tapi selesai itu belum selesai. Setelah semua begitu wow, bayangin saya ada di 7 negeri, bukan di 7 kota saudara. Saya ada di Belanda, saya punya persekutuan di Belgia, di Jerman, di Perancis. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, pulang Indonesia. Dan Tuhan taruh saya di Indonesia, di kota paling jihad, paling hijau. Sampai saya itu kan baru dari Belanda ya, enggak ngerti. Setiap ketemu orang salaman. Dan orangnya begini, maaf, najis. Gua begini najis. Saya baru tahu. Tiba-tiba saya masuk ke satu tempat yang berbeda sekali. Tapi itu kantong baru. Dan hari ini Tuhan bilang, yang minta tema baju bukan saya. Jadi salahkan dia kalau saudara tiba-tiba menjadi kantong baru. Karena seringkali kata Pak Yusak nih ya, yang kita mau Tuhan tidak mau. Yang kita tidak mau Tuhan mau. Nah itu. Kalau saudara tanya, Bu, berapa kali Bu menjadi kantong baru? Entahlah. Sampai sudah berkali-kali. Dan tahun ini kantong baru lagi. Bayangkan suami saya meninggal. Dan tiba-tiba saya harus hadapi sebuah kehidupan yang totally berbeda. Totally berbeda. Tapi itu kantong baru.
Saya guyon sama beberapa orang, bukan mau pamer, tapi saya mau guyon. Saya bilang begini, percayalah saudara. Ada beberapa orang berpikir gini, Ibu Iin perkasa, ya, Ibu Iin pasti bisa lewati. So, benar, sampai hari ini saya lewatin dengan sukacita. Saya percaya Tuhan pegang, Tuhan kendalikan. Tapi kalau saudara setiap bulan terima 100 juta, tiba-tiba hilang, kerosok loh saudara. Ngerti maksud saya? Ya, suami saya itu gajinya 100 juta saudara setiap bulan. Jadi saya tuh gak usah mikir apapun. Semua uang saya hampir-hampir buat pelayanan. Tapi kehidupan buat bayar listrik, bayar saudara supir, ya, saudara buat seperti itu. Pokoknya kebutuhan kita yang jalan-jalan, bensin, semuanya itu urusan suami saya. Uang saya lebih banyak buat pelayanan. Kalau sudah tiba-tiba hilang, itu kerasa. Pertama kali ya, setiap 2 hari sekali supir saya nanya gini, Bu, uang bensin. Saya gini, rasanya baru 2 hari yang lalu. Memang Bu. Saya bilang, kok 2 hari sekali 500-700 ribu sih? Ya kan kita keluar kota terus Bu. Tol 500 kadang-kadang. Sekali ke Semarang itu tol 500 saudara. Terus saya bilang gini, kok dulu saya gak pernah keluar? Supir saya ketawa. Ya kan dulu Bapak Bu, katanya ya. Sekarang kan saya gak bisa minta sama Bapak. Saya guyon, mintalah sama Bapak, siapa tahu dari surga datang, saya bilang. Sampai supir saya guyon ngomong begini, Bu, saya masih dapat THR gak ya? Saya bilang, ya tergantung imanmu, katanya saya gitu ya. Karena dia bilang gini, kalau ada Bapak itu enak Bu, THR-nya double-double. Saya ada THR, ada hadiah Natal, ada hadiah tahun baru, ya. Belum lagi saya bilang, ya udah, sekarang Bapak ndak ada, lu minta sendiri sama Tuhan. Saya bilang ya. Saudara, mbak-mbak saya itu nangis semuanya saudara. Gawat deh, dia nangisnya lebih keras dari saya. Menurut saya mereka semua takut kehilangan uang. Tapi mereka semua nanya, Bu, karena suami saya itu paling suka bagi-bagi uang saudara ya. Sama mbak, sama semualah saudara. Saudara, dan saya berkata gini, Tuhan, kantong baru. Saya harus benar-benar berharap sama Tuhan. Saya harus benar-benar berkata, Tuhan, Engkau satu-satunya, Engkau segalanya, Engkau semuanya. Bisakah saudara untuk percaya bahwa kantong baru membawa berkat baru? Amin. Tapi kadang-kadang caranya tidak seperti yang kita mau. Tidak seperti yang kita mau. Mari kita lihat saudara ya, yang selanjutnya. Menjadi kantong baru harus mulai dengan fresh start. Mazmur 18 ayat 20 The Message berkata begini, Tuhan membuat hidupku ini lengkap saat aku meletakkan serpihan-serpihan hidupku ke tangannya. Saat aku mulai lagi dan ia memberikan awal yang baru, a fresh start. Ada banyak orang terus memegang serpihan dalam hidupnya. Serpihan itu bisa kemarahan, kesakitan, ketertolakan. Dan selama saudara pegang itu, saudara tidak bisa dapat yang fresh dari Tuhan. Ada terlalu banyak berkata, saya tidak berani Bu, karena dulu saya gagal. Saya tidak berani buat khotbah, karena dulu saya pernah khotbah, orang bilang saya jelek. Boleh tidak semua serpihan itu kita taruh, dan kita akan terima first start. Kalau saudara mau tanya sama saya berapa kali saya buat salah, tidak terhitung saudara.
Berapa kali saya buat blunder yang mengerikan, tidak terhitung. Saudara, ini yang gede-gede aja ya. Bayangkan hari itu kita peperangan di Mahanaim. Dan saya ini lihat sangat jelas naganya muarah, saudara. Tapi kekuatan pasukan sudah habis. Terus saya bilang, sudahlah kita istirahat. Saya bilang sama papa saya, sama semuanya, papa pulang aja ke Bandung. Sama Bu Nani pulang aja ke Sion. Nanti saya teruskan. Saudara, dan kemudian mereka makan terus mereka pulang. Tapi saya bukannya terus berdoa. Saya masih nemenin makan Pak Petrus aku. Dan saya masih ingat. Hari itu ketika saya minum kopi Starbucks di Cikarang. Saya ditelepon. Ayah saya tabrakan. Dan Evi meninggal dunia. Pada waktu itu saya syok. Saya diam dan saya lihat naga itu tertawa. Dan naga itu ekornya sabet mobil ayah saya. Saya tahu saya salah. Harusnya ketika saya suruh yang lain pulang, saya segera masuk doa. Bukannya saya makan dan ngobrol. Dan akibat kesalahan itu tidak pernah berhenti sampai di situ. Saudara, selama 5 tahun Bevis tidak mau sekolah. Bicara cuma iya dan tidak. Embuh tidak tahu. Dan setiap hari marah dengan Tuhan. Dengan melakukan hal-hal yang mengerikan. Setiap hari AL luka. Dan saya melihat bagaimana ayah saya terluka sangat parah. Secara mental, secara fisik. Hidup ini bukan berarti mulus, saudara. Kesalahan saya yang selanjutnya hari itu di Monas. Saudara, dan Tuhan bilang saya harus buat ini. Tapi hari itu ada hamba-hamba Tuhan lain yang bilang dapatnya yang lain. Akhirnya saya lakukan yang lain. Saudara, dan bam, fatal. Ada yang meninggal dunia. Dan kami dituntut sampai masuk penjara. Ada banyak dalam hidup ini yang saya salah. Dan kalau saya terus berfokus pada kesalahan saya, maka saya tidak akan pernah bisa fresh start. Kalau saya ceritakan semua kesalahan saya, saudara, sampai pagi, saya bukan pemimpin yang tanpa kesalahan. Saya pemimpin yang melakukan sangat banyak kesalahan. Saya melukai anak-anak saya. Saya berantem dengan banyak orang. Dan banyak orang berhenti pada waktu mereka melakukan kesalahan yang fatal. Banyak orang berhenti ketika digosipin, ketika orang bilang sesat, ketika hasil yang mereka harapkan tidak seperti yang mereka mau. Saudara, ketika kita nabur dan rasanya kita tidak menuai. Ketika kita ikut Tuhan dan melayani, rasanya kita semakin terpuruk. Dan semua itu akan membuat kita punya blok mental yang membuat kita tidak bisa lagi memulai. Bahkan semakin hari engkau akan semakin lemah dan ujungnya akan mati terpenjara secara mental.
tidak bisa lepas dari mental block yang dibuat iblis. Tapi hari ini saya mau ajak setiap saudara, letakkan serpihan itu. Letakkan seberapapun saudara gagal. Letakkan seberapapun tidak seperti yang kau inginkan. Letakkan seberapapun saudara. Kesalahan saudara tidak sampai mengakibatkan orang mati. Saya mengakibatkan orang mati dan masuk penjara. Saya berkali-kali membuat sebuah keputusan yang salah dan merugikan puluhan juta, ratusan juta. Kami pernah beli universitas. Dan karena saya malas ngecek satu-satu, saya cuma bilang, oke, kami bayar 2M. Ternyata universitasnya bodong. Tidak ada universitasnya, tidak ada, saudara. Dan orangnya lari. Saya mau ngomong apa? Itu bukan uang saya, itu uang Tuhan. Itu uang persembahan. Saya mau ngomong apa? Saya mau ganti, saya juga tidak punya uang, saudara. Saya cuma mau berkata sama saudara, ada banyak kali iblis terus menuduhmu sampai engkau tidak bisa keluar. Tapi saya mau berkata, saya ini bukti orang yang sangat banyak melakukan kesalahan, orang yang berkali-kali gagal, orang yang berkali-kali melakukan hal yang paling ceroboh dan bodoh. Tapi setiap kali saya bawa serpihan saya di hadapan Tuhan, Dia memberikan saya a fresh start. Dan Dia tidak pernah berhenti. Dia melakukan yang lebih besar dan lebih besar. Sampai saya seringkali berkata, Tuhan, saya ini gagal. Kenapa Engkau berikan yang lebih besar? Dan Tuhan bilang, kan fresh start. Saya udah lupa kegagalanmu. Bolehkah hari ini saudara memulai baru dengan Tuhan? Karena Tuhan mau berikan yang lebih besar, lebih ajaib. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Jo. Tahun depan tahun bergerak. Tahun berjalan dengan Tuhan dalam keajaiban. Anggur baru dengan wadah baru adalah saatnya menangkap hal yang baru. Matius 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan, datanglah orang Majus dari timur. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya. Saudara bisa bayangkan ya, kalau saudara ini pakai cara yang lama, saudara akan bilang ini, mana? Tidak ada suara Tuhan, tidak ada malaikat, tidak ada getar-getar gitu saudara ya. Cuma bintang. Dan saya mau peringatkan saudara, tahun depan Tuhan akan bicara dengan cara yang baru. Jangan batasi dengan pengalaman saudara. Jangan berkata, mana getarnya? Mana saya mau? Beberapa orang bilang begini, saya mau kayak Pak Agung. Ya, zaman Bahtera dulu, hei, Tuhan punya cara baru. Tuhan punya cara baru dan kita tidak tahu itu apa. Dan kalau Tuhan mau pakai anak-anak muda atau Tuhan mau pakai anak-anak kecil, itu hak Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai bintang atau orang Majus, ini orang bahkan tidak percaya, bukan orang Yahudi loh. Itu hak Tuhan. Siapkah saudara tahun depan
untuk saudara ikut dalam kegerakan dengan cara yang baru. Bisakah kita tahun depan, tolong PowerPoint-nya, tidak usah diberikan rinci detail. Tuhan mesti ngomong gini, hai Bapakku yang aku cintai, besok majulah di jalan itu dan ketemuilah orang itu. Bisakah saudara percaya dan tidak minta lagi tanda, kode, semua yang detail? Ada cara baru. Hati-hati tahun depan. Saudara, anggur dan wadah yang baru saat kita ikut Tuhan dan percaya. Lihat bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka. Hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu melihat anak itu, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Saudara, bisa enggak kita ini nggak usah lagi sama Tuhan bilang gini, serahkan uangmu, serahkan tabunganmu. Nggak ada kan kata-kata begitu kepada orang Majus, ada enggak? Nggak ada. Nggak ada juga bilang begini, kalau engkau tabur nanti 1000 kali ganda. Nggak ada juga kan? Saudara, tapi dia saudara kasih. Masa berubah. Masa diiming-imingi itu cuma anak TK. Itu loh, cuma berlaku buat cucu saya. Cucu saya tuh setiap kali bangun pagi mesti ngomong gini, Miel, kalau nanti ke sekolah kita beli es krim sesudahnya. Ya kenapa? Karena dia masih TK, dia masih gak bisa ngerti buat apa sekolah. Tapi ini saudara ya, kalau usianya se-Joshua, saya mesti bilang, Joshua, kalau kamu ke sekolah beli es, itu gak normal. Saudara, bahkan saya gak pernah cariin mereka sekolah. Saya gak bayarin mereka sekolah. Joshua cari sendiri, daftar sendiri. Saudara, Stephen kerja sembari sekolah ke UK, 1 sen pun saya gak kasih. Why? Dewasa. Saya berharap saudara menjadi dewasa. Karena tahun depan ya, cara kita memberi adalah memberi dalam kedewasaan. Cara kita ikut Tuhan, cara kita pelayanan adalah cara dewasa. Saya berdoa kita semua menjadi dewasa. Saudara, kemudian yang terakhir, Matius 2 ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, anggur dan wadah baru saatnya kita tidak pakai frame lama. Dan saudara, ada banyak orang nih begini ya, kalau sudah lurus nggak bisa dibelokin. Seandainya nih ya, orang Majus pikir gini, Herodes tanya anak itu di mana? Gua udah janji. Maka begitu ketemu dia akan balik ke Herodes, betul kan? Tapi orang Majus nih hebat, dapat mimpi langsung belok. Berapa banyak dari kita tidak bisa belok, saudara? Kalau sudah maunya itu jodoh, pokoknya saya mau perempuan itu. Tuhan kasih mimpi, perempuannya pakai baju hitam, perempuannya saudara ya, ada kustanya, tabrak terus. Kalau Tuhan sudah bilang, nak, jangan usaha itu. Saudara, saya ini belajar banget. Hari itu saudara, sebelum 2019, hotel sedang di mana-mana booming. 2018 2 orang datang ke tempat saya. Saudara, dua-duanya anak Tuhan dan bilang, Bu, hotel sedang bagus-bagusnya.
Dia bilang, saya mau bangun hotel. Saya sudah kerja sama bla bla bla, sudah sediakan uang sekian miliar dan akan kembali. Dia kasih hitungannya. Saya berdoa, Tuhan bilang gini, jangan. Saudara, dan saya bilang jangan. Orang ini bilang, ibu salah dengar. Dia buat hotel, saudara. Dan dia terlibat hutang hari ini. Sampai tidak bisa makan. Siapa yang tahu hari itu? 2019. Saudara, 2020 COVID. Saudara, hari itu Joshua umur 24. Dan Tuhan bilang menikah. Saudara, dan hari itu dia menikah. Tuhan bilang rayakan besar-besaran. Sama teman-temannya Pak Paul 3.000. Sama orang-orang Batra dan teman-teman saya 12.000. Saudara, itu 9 September. Hari itu Joshua dan Kesia bilang begini, kami ini belum siap merit. Kami ini masih pengen santai-santai, menikmati. Tapi saya melihat mereka belajar berkata, ya apapun. Siapa yang tahu 2020 pandemik. Tidak ada satu orang pun bisa merayakan pernikahan. Saudara, kita tidak pernah tahu apa yang di depan. Bolehkah Tuhan membelokkan kita? Bolehkah Tuhan mengacaukan jadwal kita? Salah satu yang anak saya Stephen nangis terus pada waktu bapaknya meninggal. Pak Paul meninggal. Karena Pak Paul itu minta dia merit, saudara. Gak tahu kenapa Pak Paul minta dia merit. Saudara, itu adalah awal tahun. Dia sampai, saudara, Desember tahun lalu. Papahnya ngomong begini. Pokoknya pilih. Karena Stephen itu bukan gak punya, saudara. Terlalu banyak pilihan. Wah, calonnya sebanyak-banyaknya, saudara. Saudara, sampai papahnya ngomong begini. Pokoknya pilih Desember ini dan Februari. Ya, Januari atau Februari merit. Saudara. Saudara, dan Stephen bilang ini, Pak, saya mau kerja. Saya mau kaya dulu. Saya mau sukses dulu. Baru saya merit. Saudara, saking Pak Paul itu frustasi. Pada waktu itu Desember kita liburan. Dia yang jemputin calon-calonnya Stephen. Saudara, jadi calon yang dia suka dia jemputin, saudara. Diajak ikut liburan. Ya, liburan kita ya cuma makan bersama, terus kemudian di hotel gitulah. Saudara, dia jemputin. Sampai Stephen bilang begini. Stephen datang di hotel bilang ini, Pak, bukannya ini liburan keluarga? Kenapa lu bawain perempuan ini kata Pak Paul, supaya lu pilih salah satu. Dan ujungnya tetap dia tidak pilih. Saudara, kalau saudara tahu, anak saya Stephen itu sangat pintar, sangat sukses, sangat perhitungan, sangat semua by schedule. Dan dia bilang sama papahnya, Pak, percayalah, seperti yang saya bilang, saya akan sukses sebelum umur 30. Dan saya akan menikah di usia 30 tahun. Saudara, dan tiba-tiba 23 Februari papahnya meninggal. Dia nangis terus. Dan itu salah satu yang dia bilang. Kenapa ya aku ini gak bisa buat belok. Buat mendengar. Semua harus caraku, mauku, sistemku. Walaupun dia benar-benar seperti yang dia katakan. Dia menikah persis di usia 30. Saudara, dia ulang tahun 9 November. Dan dia menikah 10 November, saudara. Persis ulang tahunnya ke-30. Satu hari besoknya menikah. Seperti yang dia mau. Seperti yang dia susun. Seperti yang dia rancangkan.
Tapi sebenarnya dia menikah dengan mencucurkan air mata karena dia tahu dia tidak bisa belok, saudara. Dan banyak orang seperti ini, pintar, hebat, keren, tapi dia tidak bisa. Tapi tahun depan saya mau berkata, ada sangat banyak bahaya kalau saudara tidak bisa mendengarkan Tuhan. Ada sangat banyak yang sangat menentukan kalau saudara tidak bisa mendengarkan Tuhan. Hati-hati, karena tahun depan bukan tahun yang gampang, tahun yang fragile, tahun yang bahaya, tapi tahun yang menentukan. Saudara bisa naik tinggi atau jatuh ke bawah. Saudara bisa sangat diberkati atau saudara bisa mengalami banyak kesulitan. Saya mau ajak saudara nyanyi lagu. Saudara hampir setiap 2 bulan ya, Tuhan itu atau beberapa bulan sekali lah, Tuhan itu selalu kasih lagu baru. Pada waktu suami saya mau pulang, 2 minggu setiap hari Tuhan dikasih lagu yang nyanyi di hati saya dan di telinga saya. Itu Yahweh Rafa. Saudara, rupanya Tuhan mau berkata, aku ini segalanya buatmu. Apapun yang terjadi, aku segalanya buat kamu. Saudara, dan kemudian saudara ada masa di mana dia kasih terus lagu. Saudara, dan lagunya, saudara, dia tidak menjawab doa seperti yang kamu mau. Tapi dengan caranya, dengan waktunya, dia buat semua jadi. Saudara, apa yang terjadi? Januari tahun ini Pak Jo bernubuat bahwa akan ada gedung pesawat tempur. Saudara, dan gedung itu akan diresmikan 9 November. Hari itu, saudara, 9 November itu juga ulang tahunnya Mahanaim. Tapi juga ulang tahunnya Stephen. Saudara, dan sampai Juni, gedung itu tidak kelihatan. Tidak ada bentuknya, tidak ada tanahnya, tidak ada. Saudara, dan Tuhan terus kasih lagu itu. Dia tidak menjawab doa seperti yang kamu pikirkan. Saya udah bilang begini sama beberapa orang, malu-malulah. Udah telanjur malu, mau apa lagi? Ya udahlah, dianggap sesat, sudah biarin. Tapi ternyata saudara, tiba-tiba 3 bulan sebelum 9 November, seseorang memberikan Joshua sebuah apartemen, gedung, saudara, mall dan apartemen. Dan Joshua ambil cuma tempat parkirnya seluas, saudara, 2.500 meter persegi. Saudara, dan itu di Tangerang, yang lambangnya itu, saudara, bandara atau landasan pacu. Saudara, dan Tuhan bilang, ini gedung yang aku ceritakan. Gedung ini akan menjadi tanda semuanya sangat cepat. Seperti kecepatan pesawat tempur. Dan saudara bayangkan, gedung itu beres dalam 2 bulan. Saudara, dibereskan butuh sekitar 3M. Dari uang pesawat tempur. Tapi juga saudara, semua ada berkat banyak. Termasuk LED. Dikasih gratis, kuat deh. Dikasih gratis. Sekali lagi, dia menjawab doa tidak seperti yang kita mau. Tapi pada waktunya, dengan caranya, dia buat semuanya jadi. Saya berdoa tahun depan, saudara bisa mengikuti jalannya. Walaupun tidak seperti yang kita mau. Tidak seperti yang kita pikir. Dia menjawab doa. Dan saudara ikuti aja dengan tenang. Semuanya jadi. Saudara, dan untuk menghadapi tahun depan, dia kasih saya lagu yang lain lagi. Tiba-tiba dia di telinga saya itu pagi, siang, sore. Yang nyanyi adalah, Tuhan bilang, I will stand by you. Dan lagu itu berkata, akan ada waktu di mana kamu tidak bisa. Sepertinya tidak bisa. Tapi biarkan aku yang melakukannya.
Lagu itu berkata, ayo kita lewati semua. Jangan takut, aku peluk kamu erat. Dan aku tidak akan biarkan kamu jatuh. Aku tidak biarkan kamu gagal. Saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi tahun depan. Tapi dengan lagu itu saya tahu dia menjamin kita. Saya mau ajak saudara nyanyi 2 lagu ini. Dan biar saudara berurusan dengan Tuhan. Yang pertama, tak selalu dia menjawab doa. Mari kita semua, saudara, urusan. Serahkan setiap serpihan, setiap ketakutan, setiap kegagalan. Tak selalu. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Tidak seperti yang kita mau. Dia beri yang terbaik Di waktu yang di tepat. waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Dia akan bekerja dengan caranya. Menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. dengan Caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar Hamba berdoa lebih tahun dari depan. yang kudoakan. Semua kami melihat janji-janji-janji-Mu. Menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan. semua. Lagu kedua, saya mau saudara buat perjanjian dengan Tuhan. Dan saudara berkata, Tuhan ada di sebelahku. Jangan lepaskan aku. Peluk aku kuat-kuat. Biarkan aku melewati tahun depan dan jamin aku tidak gagal, tidak jatuh. Tapi aku bisa terus bersamamu. I will stand by you. I will help you through. Dia akan membuat saudara melewati apapun. Pada saat saudara tidak bisa, Dia
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa supaya kami menangkap. Supaya anak-anak-Mu tahu pentingnya. Dan tahun depan kami jalan dengan Engkau. Kami melewati apapun dengan-Mu. Dan jamin kami tidak ada yang jatuh. Jamin kami tidak berjarak dengan Engkau. Saya serahkan pada Pak Jo. Saudara dapat semuanya. Cawan baru. Cawannya keren banget. Dan ada anggur baru. Saudara, saya akan mendoakan. Tapi setelah itu saya serahkan pada Pak Jo. Saya akan mendoakan dua-duanya ya. Cawan baru dan anggur baru. Setelah itu saya serahkan Pak Jo. Biar bagaimanapun saudara dia yang dapat. Dan saya percaya Tuhan akan wahyukan sesuatu yang sangat penting. Tapi pada waktu saya mendoakan, Tuhan bilang, iya, setiap kita memang butuh cawan baru. Kita butuh anggur baru buat tahun depan. Kalau tidak, kita tidak akan mengalami terobosan-terobosan besar. Saudara, dan buat ini, siapa yang belum dapat boleh angkat tangan. Cawan baru ada satu di tengah, bisa diberikan. Ada satu yang belum dapat cawan baru dan anggur baru. Oke, yang di tengah tadi angkat tangan. Iya. Saya mau ajak saudara nyanyi lagu yang berbeda. Hidup ini kuletakkan. Saudara, karena saudara tidak akan pernah bisa menjadi cawan baru dan menerima anggur baru tanpa saudara meletakkan hidup kita di tangan Tuhan. Biarkan Tuhan menyelesaikan, biarkan Tuhan berkarya, biarkan Tuhan melakukan apa yang Dia mau. Hidup ini kuletakkan. Jadilah padaku seperti yang Kau mau. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Semua yang sia-sia, Semuanya sia-sia. kami mau tanggalkan dalam nama Yesus. Tak berarti hidup ini Biar ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. sekali lagi. Hidup ini ku Jadikan kami kantong yang baru. Jadikan kami wadah kemuliaan. Jadikan kami wadah kesukaan-Mu. jadilah Kami mau padaku terima anggur yang baru, yang Kau yang fresh, ingini. yang daripada-Mu. Mari Pak Jo, Pak Kris boleh naik ke atas. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hari ini Tuhan, kami mau terima wadah yang baru dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau terima anggur yang baru, Tuhan. Dan biar hari ini Tuhan,
semuanya jadi dan maksimal dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, anggur baru yang Kau berikan akan berdampak dalam hidup kami. Dan kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang mandul, tidak ada satupun yang kerdil, tidak ada kebebalan di tengah-tengah kami. Kami akan terus bertumbuh sempurna seperti yang Kau mau. Kami mau berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, ada percepatan yang daripadamu, ketangguhan yang daripadamu Tuhan. Dan biar kami didapati maksimal dan menang seperti yang Engkau mau. Wadah yang baru, anggur yang baru, sehingga kemanapun kami melangkah, ada radiasi kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara buka anggurnya, kita tumpahkan di wadahnya dan kita minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima Tuhan wadah yang baru ini Tuhan, dan anggur yang baru. Dan biar semuanya kami terima, dan itu kembali untuk apa yang akan kami kerjakan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari minum bersama saudara. Dan semuanya termeterai. Dan saat ini kami bersama berdoa bahwa setiap anggur-anggur yang akan dikirimkan, setiap orang-orang yang ada di luar kota, di luar pulau, dan semuanya anggur-anggur ini menjadi anggur yang baru buat hidup mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, lampu boleh nyalakan semua. Saya bersyukur hari ini kita terima pesan Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa apa yang tadi disampaikan Anda boleh dengarkan sekali lagi saudara. Biar itu semua jadi sebuah bekal, jadi sebuah pegangan buat tahun depan kita akan melakukan banyak hal saudara. Amin saudara, saya percaya memang tahun depan tidak mudah. Memang tahun depan akan ada banyak hal yang mungkin berat saudara. Tapi saya sangat percaya satu hal, Tuhan mempersiapkan kita untuk menghadapinya. Amin saudara. Sekali lagi Tuhan mempersiapkan kita untuk menghadapinya. Saudara-saudara, sebentar kita mau berikan persembahan. Mari saudara kita tanya Tuhan, berapa yang kau akan mau persembahkan, berapa yang kau yang harus persembahkan ke hadapan Tuhan. Tadi Bu In sempat ngomong tentang buah sulung. Saudara kalau nanya, Pak Jo, di sini gimana? Doa masing-masing. Tanya Tuhan, Pak Jo ngasih saudara. Gimana caranya? Semua kita pasti Tuhan akan beri caranya. Dan kita ngerti apa yang harus kita kerjakan. Amin saudara. Mari saudara siapkan persembahan Anda. Apakah ada amplop? Amplop sudah dibagikan? Enggak ada? Oke, berarti tanpa amplop. Saudara, buat yang streaming, ada nomor rekening di layar Anda. Anda bisa transfer ke nomor rekening di atas saudara. Yang di atas saja, yang di atas. Yang di bawah misi nggak usah kita pilih. Oke, Anda bisa nabur ke rekening itu saudara. Kalau Anda hari ini Anda bawa persembahan, Anda nggak bawa jumlah yang Tuhan katakan, Anda bisa kirim ke nomor rekening yang ada di layar saudara. Sekali lagi saudara, jangan beri terlalu banyak, jangan kasih terlalu sedikit, tapi kasih dengan ketepatan dan beri dengan cinta saudara. Amin saudara. Mari sebentar kita mau beri persembahan. Sebentar saudara, jangan lakukan apa-apa dulu. Tutup mata sebentar, tanya Tuhan. Kiara lama Yesus, ku mau mengikuti
selalu menyenangkan. Mari Asyir boleh berkeliling. Anda yang sudah siap memberikan persembahan, mari taruh persembahan di kotak yang di kantung-kantung yang berjalan ke tempat Anda. Kehendak-Mu ya Bapa. Anda yang streaming, Anda bisa berikan persembahan Anda seperti di layar Anda, di depan layar Anda, saudara. Saat ini hamba-Mu berdoa buat setiap benih-benih ini Tuhan. Biar benih ini menjadi benih yang sangat kuat Tuhan. Bertumbuh dengan sangat kuat, berbuah dengan sangat lebat. Dan dipakai untuk memuliakan Engkau Tuhan. Karena segala sesuatunya hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin.